Sahabat delima yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, Rabu tanggal 3 Juli 2024, yang tertulis dalam Yesaya 26 ayat 3, beginilah firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab padamulah ia percaya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sangat berat, di mana kita sudah lama menantikan seorang anak di tengah-tengah keluarga, tetapi ketika penantian kita itu dikabulkan dan kita diberikan seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga kita dengan kebutuhan khusus seumur hidupnya. Pada mulanya hal ini sangat sulit untuk kita terima. Hati kita hancur dan cemas akan masa depan anak yang ada pada kita. Namun melalui proses yang menyakitkan itu, kita belajar bahwa Tuhan sanggup menampung segala kemarahan, kecemasan, dan ketakutan yang kita alami. Kita menerima kenyataan pahit itu dengan hati yang kuat dan teguh, karena kita percaya Tuhan dapat melakukan apa yang tidak mungkin dalam hidup kita terjadi pada kehidupan anak itu. Walaupun anak yang berkebutuhan khusus itu diberikan Tuhan pada kita, namun masih mampu beraktivitas, masih mampu belajar, masih mampu bermain bersama orang tua yang mencintainya. Atas semangat dorongan yang besar dari kasih sayang kedua orang tuanya, kuasanya yang tidak terbatas, dan kasih setianya yang tidak berkesudahan, mereka yakin saat Tuhan mengizinkan hati mereka hancur dan bersedih, ketika impian dan harapan kita sirna, ketika jalan kita seakan tertutup, namun Tuhan juga menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk menjalani semuanya sampai kita dimenangkan olehnya. Sahabat delima yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita percaya bahwa Tuhan akan meneguhkan hati kita dalam situasi apapun. Sebagaimana juga telah dinyatakan dalam firman ini, Tuhan meneguhkan hati bangsa Israel. Dalam Yesaya 26 merupakan lagu kepercayaan pada penyediaan Tuhan. Dia bernyanyi tentang bagaimana Tuhan akan memulihkan Israel yang sekali lagi akan berjalan dalam kebenaran dan damai. Bahwa umat Allah dapat mempercayai Allah mereka untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dia mampu menopang kita dengan damai sejahtera yang supranatural dalam setiap situasi. Jika kita berfokus pada pengharapan kita akan kembali dibangkitkan, Tuhan sungguh menjaga hati umatnya agar tetap teguh dan kuat dengan damai sejahtera. Hati adalah sumber rasa takut, keberanian, keteguhan,
dan lain-lain. Semuanya itu bersumber dari hati kita. Segalanya ada di hati. Apa yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Apa yang ada di pikiran kita berasal dari hati kita. Perbuatan baik maupun buruk berasal dari hati. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa yang harus kita jaga dalam hidup kita adalah hati kita. Ketika mata hati berfokus pada Tuhan, kedamaiannya yang sempurna mampu meneguhkan jiwa kita. Sahabat delima yang terkasih, kita semua menghadapi lika-liku kehidupan. Hati yang goyah terjadi karena banyaknya kekecewaan dalam hidup, harapan yang tidak tercapai, impian yang tidak terpenuhi, masalah yang datang bertubi-tubi. Namun jika kita berfokus pada masalah kita, hal-hal yang kita hadapi akan terasa sulit dikendalikan, sehingga kita kehilangan pegangan dan segalanya terasa hancur berantakan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kita menjaga hati tetap teguh atau berfokus pada Tuhan, Dia akan menjaga kita dengan damai sejahtera yang sempurna. Damai sejahtera yang sempurna berarti seberapapun banyaknya lika-liku dalam hidup ini, kita dapat tenang. Karena kita yakin Tuhan akan menyertai kita melewati masalah dan pencobaan yang kita hadapi. Mintalah keteguhan hati pada Tuhan, karena kita tidak bisa mengatur dan mengontrol semua yang terjadi dalam hidup kita. Serahkan semua pergumulan kepada Tuhan, karena kita percaya Yesus sumber jawaban untuk setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Sahabat delima yang terkasih, seorang yang sudah berkomitmen menjadi orang Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus, hendaklah memiliki hati yang teguh, yang stabil, kuat di dalam Tuhan, meskipun banyak persoalan, meskipun banyak pergumulan tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena Tuhan yang kita percayai itu menjadi sumber pengharapan dan kekuatan buat kita. Amin.